Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 telah melakukan proyek mini yang diberikan Ibu Dame Iva Siombing kepada kami. Nah, di sini kami telah melakukan di keempat daerah, yaitu di Medan, Bagan Batu, Tarutung, dan yang terakhir itu yang ada di Persuburan atau Habit Saran. Nah, berdasarkan yang telah kami lakukan, bahwa di keempat daerah ini para pedagang memiliki pemikiran yang berbeda-beda untuk mengembangkan usahanya di masa pandemi ini. Oke, berikut video kami sediakan. Selamat menonton. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Hernando Sitonga dengan NPM 2150056. Bye bye. Halo guys, perkenalkan nama saya Andren Rawan Pardede dengan NPM 20150048. Halo, perkenalkan nama saya Femi Rebecca Rohana Malau dengan NPM 20150023. Perkenalkan nama saya Victory Depari dengan NPM 201500. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Sima Pariska Natalia Simanjunta dengan NPM 201500009. Halo, perkenalkan nama saya Johnson Yusuf Pasaribu dengan NPM 2015-0015. Halo guys, kami dari kelompok 9 akan melakukan proyek mini yang diberikan Ibu Dame kepada kami. Nah, di sini kami berada di suatu tempat penjualan baju, yaitu bertempat di Sambu. Nah, di sini kami dari penjualan baju-baju gitu guys. Nah, kami akan melakukan interview kepada salah satu penjual Dari apa bau ini bilang 10 sayang? Celana dalam sempak boxer. Oke bang, selamat siang. Kami melakukan proyek mini. Boleh minta perkenalan bang? Nama bang siapa? Saya Kapten Andriano. Nah, abang merupakan salah satu pengusaha atau penjual baju ini kan. Nah, saya mau nanya nih, di masa pandemi ini apakah ada dampak dari penjualan atau enggak? Kan kalau COVID ini kan pasti ada yang sepi, ada yang enggak. Itu perubahan gimana bang? Kurang juga, pasti juga. Terus kenapa ini kan zaman kan makin berkembang, kenapa enggak melakukan penjualan di Facebook atau di online gitu lah? Saya juga jualan juga. Oh, kalau boleh tahu nama Shopee-nya apa bang? Shopee kita nggak jalan. Jadi Kok bawa yang lain nih bu? di grup-grup kayak Facebook gitu. Oh, berarti itu kayak ada pakai dari luar bisa juga, misalnya Keuntungannya kira-kira sih berapa persen? itu ada mengalami kerugian atau tidak bang? Tidak sama sekali. Jadi penjualan online abang itu apakah justru makin menguntungkan Atau enggak? apakah ngilangin? Berarti kayak samar-samar gitu, kadang iya, kadang enggak. Lebih membantu lah abang. Oh, dia barang-barang fintech gitu dia. Yang kasual bang. Oh iya iya, ini. Oh kayak gitu ya? Kalau jual IG ini kan IG. lama prosesnya. IG. Orang nanya harga kan, habis itu udah hilang. Kalau nggak cocok hilangin. Iya, harga hilang. Jadi kan bisa abang buat di situ apa yang kayak misalnya bang posting satu postingan di Instagram, abang buat harganya di situ. Soalnya kan yang di ini kan bukan barang-barang yang fashion dia, yang barang-barang gaib ya kan.
yang memang merek yang ternama gitu. Apalagi kalau udah dapat merek logonya besar, itu yang mahal. Bang, gini bang, mau nanya bang, selama abang penjualan di online gini kan, apakah abang ada merasakan kayak kendala-kendala selama penjualan Di online itu salah satunya Orang itu udah ngecek duluan, habis itu nggak direspon sama paket kita. PHP lah ya. Selain itu ada lagi bang? kayak gini, kayak udah ada Soal penipuan nggak akan ada. Kan kita kan sudah sama-sama udah paham dari sistem pedagang. oh, cabang abang di online itu ada berapa banyak, Bang? Enggak, itu kita grup Facebook, Bang. Jadi dia kan emang Oh, kita kan hanya memposting Live streaming sering nggak di Facebook gitu? Enggak. Karena mau live streaming aja untuk anak-anak rumah sakit dan semuanya. susah. banyak kreatif, baru kita memposting. Kalau masalah harga bang, kalau misalnya harganya kan misalnya apakah ada perubahan kalau misalnya harga di online? Kalau soal harga kan kita sendiri nanti kan bujurnya sendiri mau ngambil atau enggak. Kayak di shop, kayak di apa kan di Facebook aku lihat itu kayak ini kan apa namanya ini ya, itu kan ada kayak gambarnya sama harganya itu abang buat juga di oh Jadinya IP-nya kita buat juga. Kenapa abang nggak pakai ini aja, pakai Shopee gitu kayak Lazada kan? Nanti kalau dia ongkir mereka. iya mereka memang Kalau enggak pun gitu juga ya. Enggak, maksudnya pihak Shopee. Jadi orang yang beli itu gratis ongkir bang gitu. Sampai main ke situ juga sih. Apakah ada rencana abang jual, soalnya di tempat-tempat Shopee itu banyak juga yang jual thrift. Pakai aja bang biar laku gitu. Soalnya aku sering bawa Shopee, iya. terus dari Shopee. Jadi kan kalau main online ini kan buyar yang nanggung mungkin biar cepat ya kan, orang itu biar dapat barangnya. Oke. Oke bang, jadi untuk hari ini kami terima kasih buat waktunya dan kesempatan juga bang. Kedepannya aman sebenarnya semoga pandemi ini berakhir dan penjualan ini pun semoga juga lancar dan meningkat. Natalia dari kampus Sen Medan ingin mewawancarai toko sepatu. Pertama-tama saya ingin bertanya siapa nama saudari. Nama saya Pumela. Saya akan mewawancarai jika saya memberikan waktu sebentar untuk mewawancarai Anda. Yang pertama, jenis apa saja yang diperlukan, jenis apa saja yang diperjualkan, dan barang apa terlaris di toko tersebut. Yang saya perjualbelikan itu ada sendal, sepatu, tas, dan juga dompet. Yang nomor 2, selama sebulan apakah barang yang dijual laku banyak? Perkiraan berapa produk yang laku selama sebulan? Kalau selama sebulan itu nggak bisa ditentukan, tapi sekitar lebih dari 60 produk ada, 50 produk, di atas 50 produk. Yang selanjutnya, berapa lama model tersebut bisa kembali? Ini berapa lamanya? Modalnya itu kan, modalnya sekitar 6 bulan ya, baru kembali. Lebih kurang 6 bulan. Apakah pencapaian selama pandemi ini tinggi dan lebih banyak pendapatan dari online atau tidak? Kalau selama pandemi ini rendah sih, memang karena orang kan jarang keluar rumah, otomatis orang jadi malas untuk pergi keluar beli barang. Malas untuk datang ke toko gitu apalagi panas. Yang selanjutnya, apakah harga per produk naik atau turun selama menjelang Natal dan Tahun Baru? Ini apa ya? Kalau selama Natal ini terkadang ada yang naik, itu disebabkan karena barang terkadang susah ditemukan, baru ongkos
ongkos biaya ongkir ya, ongkos kirim barang itu mau naik dia kalau hari Natal, karena banyak juga orang yang apa namanya, memesan barang gitu. Dan selanjutnya kita kan hidup di era 4.0, dimana kan masa jual beli melalui online. Kenapa tidak menjual barang melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada atau tempat penjualan online-nya, dan juga bisa melalui live gitu? Itu karena kurang juga tenaga karyawan juga. Pernah juga menjual dari live juga kan, tapi kurang efektif karena terkadang orang kan barangnya nggak sesuai, nanti entah ukurannya, entah warnanya, bisa diapain. Jadi kebanyakan pengajuan ulang sih, pengembalian barang. Jadi kami nggak mengapain sistem online lagi. Sekian wawancara hari ini, terima kasih. Halo semua, di sini saya akan mewawancarai seorang ibu yang bernama Meliana Pung, seorang penjual kacang di Kota Tarok. Halo Ibu. Perkenalkan, nama saya Johnson Yusuf Pasaribu. Saya dari Universitas KTP Menpar, program studi matematika. Di sini saya ingin mewawancara Ibu tentang kegiatan sehari-hari Ibu, yaitu tentang menjual kacang. Nah, di sini Ibu, kami itu ada tugas dari kampus, yaitu mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan. Nah, di sini saya mau bertanya tentang Ibu mulai usaha jualan kacang itu mulai umur dari berapa? Umur? Iya. Ya, mulai kapan? Ya, 20. Ibu umur 20 tahun memulai, berarti masih gadis ya? Masih gadis. Dan sampai sekarang Ibu masih betah jualan. Jadi ini Bu, jualan kacang ini usaha sendiri atau punya orang lain? Usaha sendiri. Berarti modalnya itu modal dari Ibu. Terus Ibu, keuntungannya atau pendapatan per bulan itu berapa? Per bulan 300.000. Mau 300.000 per bulan itu berarti pendapatan Ibu per hari itu berapa? kadang mau nanti laku 50 gitu Per hari. Ya, per hari. Jadi Ibu keuntungan dari berbungkus itu berapa ribu? Berapa rupiah keuntungan berbungkus kacang? 1.000 bisa 2.000 1.000 sampai 2.000. Ini kan Bu, saya lihat di depan ini, nggak apa-apa ya Bu, saya ambil untuk apa? Kalau misalkan ini Bu, di sini ada saya jual. Ini berapa ribu? Ini 10. Ini 10, yang ini? Itu 10 juga. Oh, 10. Yang 20. Yang ini? 20. 20.000. Udah ada yang Yang ini? bawah. Oh, di bawah berarti Ibu jualannya bervarian ya Bu, nggak satu harga ya. Ada yang harga 5.000, 2.000, 10.000, 10.000, ada yang satu kaleng. satu kaleng itu Satu kaleng 3,5. 3,5. Ya Bu. Berarti ada yang Ada yang 20.000. kecil, ada yang besar gitu. Iya Bu. Ibu memilih usaha ini karena apa Bu? Karena soalnya bukan pendapatannya nggak dan Iya. ya aku pun membantu dia. Oh, berarti sekedar membantu pendapatan keluarga aja ya Bu, karena pendapatan kami kurang gitu ya. Jadi Bu, ini kan Ibu saya tengok di sini, mengapa Ibu nggak ada? Sekarang kan zamannya udah canggih, udah pakai handphone ya Bu. Sekarang jualan itu udah canggih melalui handphone, udah sempat kemana-mana. Mengapa Ibu nggak ikutin tren itu? Karena aku nggak tahu. Oh, Ibu nggak paham? Paham kan. Masih ya. Terus boleh nggak Bu, jika saya nantinya menjabarkan jualan Ibu di sosial media saya Bu? Boleh ya Bu, saya izin ya Bu. Iya. Berarti
Ibu kegiatan sehari-harinya itu cuma jualan kacang dan sebagai ibu rumah tangga aja ya Bu. Dan ibu pendapatannya itu 350 per bulan. Itu udah bersih nggak Bu? Bersih 350 per bulan. Dan suaminya itu kerja apa tadi? Bangunan. Oh, Kuli bangunan. bangunan. Iya. Oke teman-teman, jadi sekian wawancara saya dengan Ibu Meliana. Ibu ini adalah seorang penjual kacang dengan pendapatan 350.000 per bulan. Kegiatan ibu ini sehari-hari adalah sebagai penjual kacang atau wira swasta dan ibu rumah tangga. Sekian yang dapat saya wawancarai dari ibu ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih dulu ibu. Dadah. Dari Shalom untuk kita semua. Saya Miss Artika Pasaribu dengan NPM 2015-0026. Kali ini saya ingin mewawancarai seorang penjual popcorn dengan Kak Marta. Di sini saya ingin membahas juga tentang literasi digital. Seperti yang kita ketahui, Kak, tahun berganti tahun, teknologi itu semakin berkembang. Namun, masih banyak yang belum melek akan teknologi. Tapi yang saya lihat sekarang, di Indonesia juga di dunia, mayoritas penduduk itu sudah menggunakan smartphone atau gadget, sudah memiliki handphone masing-masing, baik dari anak-anak SD hingga orang tua bahkan sekalipun. Itu karena membantu untuk pekerjaan, juga untuk sekolah. Apalagi sekarang pekerjaan dan juga sekolah itu sistem online, ya kan? Jadi saya mau bertanya kepada kakak, bagaimana menurut kakak, apakah lebih menguntungkan orang-orang yang berjualan secara online atau keliling seperti yang kakak lakukan? Ya, menurut saya keliling aja. Oh, keliling ya kak? Oke. Bagi saya ya. Iya, baik kak. Jadi saya mau bertanya, kapan atau jam berapa kakak mulai berjualan? Biasanya kayak jualan di pesta ya. Kalau ada pesta meninggal, ya di acara pesta, ya kira-kira jam 10 ke atas lah sampai sore. Oh baik kak. Jadi kakak ini berjualan popcorn dari pagi sampai sore, yaitu biasa di berbagai pesta. Jadi kalau ada pesta, pasti bangunnya lebih cepat lah. Iya. Pasti lelah ya kak ya. Jadi kalau yang namanya bekerja itu tidak ada yang menyenangkan dibilang, karena itu sangat melelahkan. Jadi saya mau bertanya lagi nih kak, kalau boleh tahu penghasilan kakak per hari itu berapa? Berapa lah ya? Karena karena mahal semuanya, barang-barang semuanya mahal. Ya penghasilan ya menipis lah, nggak terlalu banyak gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya modal itu bisa balik atau tidak? Modal bisa balik sih, tapi untung sedikit. Baik. Jadi kalau saya mau tanya, berapa satu bungkus kakak jual? Popcorn. Iya, popcornnya berapa satu bungkus? Per bungkusnya Rp5.000. Oh baik. Jadi teman-teman, satu bungkus popcorn itu Rp5.000. Seperti boleh kita lihat ini. Satu bungkus ini sudah cukup banyak. Harganya cuma Rp5.000. Jadi selama berjualan keliling, apa yang menjadi masalah buat kakak? Masalahnya gimana? Ketika berjualan apakah ada kendala gitu? Tidak ada ya? Jadi kalau misalnya berjualan di pesta, apakah waktu itu banyak termakan atau tidak? Waktunya sehari lah Lebih banyak waktu termakan ketika berjualan secara online, dikarenakan mungkin ya ke pesta itu jalannya ada yang mulus, ada juga yang susah, apalagi ketika hujan becek itu sangat susah. Jadi mungkin banyak juga waktu, tenaga yang terkuras ketika berjualan keliling seperti yang kakak ini lakukan. Jadi di sini kak, saya ada solusi untuk mengatasi masalah misalnya
dalam berjualan ini, karena kadang kita harus meluangkan waktu dan tenaga kita berjualan ya. Karena kita tahu sekarang ini waktu bekerja atau melakukan suatu kegiatan itu orang-orang sudah terlalu sering berada di depan layar monitor, depan layar handphone masing-masing. Bahkan anak sampai orang tua sekalipun banyak menghabiskan waktunya itu untuk buka tutup sosial media. Karena itu, seperti sekarang ini saya mau menawarkan bantuan kepada kakak untuk mempromosikan popcorn ini, mempromosikan dagangan ini di sosial media saya, seperti Instagram ataupun Facebook, begitu kak. Supaya orang-orang Parsoburan semakin banyak mengenal tempat kakak, makin banyak mengenal jualan kakak gitu. Yang namanya rezeki kan bukan kita yang tahu, Tuhan yang ngatur. Kalau tugas kita cuma berusaha melakukan yang terbaik. Seperti sekarang ini kita harus dituntut melekatkan teknologi. Kenapa kita dituntut melekatkan teknologi? Karena kita sudah berada di revolusi 4.0. Kenapa dibilang 4.0? Karena sistem transaksi atau jual beli sudah menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan juga Internet of Things. Jadi semuanya itu sudah berbau internet. Namun ketika kita berjualan pun kita harus memperhatikan undang-undang ITE, di mana kita harus mempunyai tata krama ketika berjualan online, memanfaatkan internet yang sudah tersedia. Jadi karena itulah yang menjadi alasan saya kak, kenapa saya mau mempromosikan jualan kakak kepada akun-akun sosial media yang saya punya. Karena semakin banyak yang menawarkan, semakin banyak juga yang tahu tempat ini, semakin banyak juga peluang lakunya jualan popcorn ini. Jadi sekalian juga di sini teman-teman, saya mau mempromosikan dalam video ini buat teman-teman yang mau berkunjung ke Parsoburan atau berada di sekitaran Parsoburan, boleh membeli popcorn ini dengan harga 5.000 per bungkus di daerah tempatnya, yaitu Lumban Matio Parsoburan. Oke, jadi gimana kak? Saya mau bertanya, apakah kakak setuju jika saya mempromosikan jualan kakak ini ke akun sosial media saya? Baik kak, terima kasih. Semoga dengan kita mempromosikan ini semakin dagangan semakin laris. Oke, terima kasih kak udah meluangkan waktunya menjawab semua pertanyaan saya. Boleh saya wawancarai. Semoga benar-benar banyak orang yang makin membeli popcorn ini. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Shalom.